mungkin ada aspek kejenuhan masyarakat, mungkin ya, ada aspek kejenuhan masyarakat. Keresahan, kegelisahan, problematika seputar Maluku Utara, dan solusinya hanya di Inoma Carita. Ino Fomapolu, Fosigise, Fajaru Nurlela Sarif, Najarita, Cabujo Tabea, Syukur Dofu-Dofu, Baba Seema, Yaya Segoa. Kembali lagi di Tongpe Channel Podcast Inoma Carita. Mari torang bacarita tentang Tongpe daerah, tentu saja soal keresahan, kegelisahan, problematika, dan tentu saja mudah-mudahan ada DP solusi tentang Tongpe daerah Maluku Utara. Dan jangan lupa selalu ngoni bahoba dan faduli Inoma Carita. Mari torang bacarita. Sebagai tuan rumah, kesempatan kali ini biasa di Inoma Carita, orang selalu undang narasumber atau Tongpe tamu yang selalu spesial dengan tema-tema yang so pasti mudah-mudahan ngoni semua suka dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mau sapa dulu Tongpe tamu malam hari ini. Kabar Dokasa, apa kabar Pak Kapolres Ternate? Alhamdulillah baik-baik Ibu Nurlela. Jadi Pak Kapolres, ya, kalau malam ini di channel Inoma Carita panggil saya mesti Cinela. Cinela. Oke. Dan saya izin biar mungkin orang lebih akrab, saya boleh panggil Bang Adit kapan? Iya, boleh. Boleh. Terapa panggil Bang Adit? Iya, nggak apa-apa, ya boleh. Maksudnya supaya lebih akrab begitu toh? Iya. Oke, Bang Adit. Ya. Kabar sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Memang dalam kondisi pandemi ini kalau tong dengar kabar baik itu tong hati senang sekali. Iya, karena semua ini pengennya sehat. Betul ya? Betul. Iya, Bang Adit, kalau sakit ini dalam situasi ini pasti orang berpikir semua tegang. Ya. Ini kondisi masyarakat dalam kondisi pandemi yang lagi tinggi-tingginya saat ini. Jadi saya Batabea Sadiki, kesempatan kali ini saya mau ingin ajak bercerita Bang Adit. Ya. Bang Adit, ini Ternate ini per hari ini yang pas Tom bercerita ini zona merah, ya, dan dalam kondisi COVID-nya lagi tinggi, ya, tapi Tompe kesadaran masyarakat ini rendah. Nah, ya, ini menarik ini untuk Tom cerita, tapi mungkin sebelum itu saya agak sedikit tertarik juga. Usia masih muda, ya ini tampangnya masih muda. Tampangnya aja. Oh, tampangnya saja. Kalau usianya udah tua sebenarnya. Masa serius? Iya. Ada masih dapat dia muda nih kok. Saya udah 44 tahun. Rambutnya udah putih semua nih. Tapi macam masih dapat dia 35 tahun. Alhamdulillah. Iya, Bang Adit. Bang Adit ini kan termasuk boleh dibilang salah satu Kapolres yang ada di Maluku Utara. Sudah pernah pimpin di beberapa kabupaten kota. Terakhir saya dengar di Halmahera Barat. Setelah itu pindah ke Ternate. Jadi Kapolres itu sebenarnya senang kata ada sih jadi Kapolres. Iya, tentunya ada senangnya, ada susahnya juga, Cinela. Jadi yang jelas susahnya jauh dari kampung halaman. Bukan Bang Toib ya? Iya. Kebetulan anak istri juga tidak ikut sama saya di sini. Berarti ini termasuk jablay juga nih. Bulog. Apa itu? Bujang lokal. Oh, bujang lokal, bukan bujang bapuk ya. Iya. Nah, ini menarik nih. Jadi jauh dari keluarga juga. Ya. Nah, ini DP coba cerita DP senang dan DP terasa senang bagaimana? Ya, kalau senangnya artinya begini. Tapi mic-nya agak sedikit bahwa ya. Menjadi polisi itu kan sudah jalan hidup, pilihan hidup saya gitu ya. Saya sudah berdinas sejak tahun 99, berarti sudah 20 tahun lebih. 22 ya, sudah 22 tahun. Nah, ini sudah artinya susah senang dengan berbagai pengalaman dan cerita-cerita terkait dengan Harkamtipmas, penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat itu hal yang unik bagi saya. Saya banyak menyelesaikan masalah orang, tapi banyak juga harus menangkap orang, memenjarakan orang. Nah, itu senangnya pada saat kita berhasil membantu orang ya. Artinya mungkin ketika saya pernah mendapati pengalaman saya saya ingat betul itu pengalaman saya di Kendari waktu Kapolsek. Saya waktu itu masih IPTU ya, masih balok 2.
ada pertengkaran suami istri sudah tua-tua gitu. Iya. Itu rumahnya sudah berantakan, berdua itu sudah kacau lah, pokoknya sudah KDRT-nya sudah saling satu sama lain, bukan hanya suami ke istri aja. Betul. Sudah saling serang. Tapi alhamdulillah berkat pendekatan saya waktu itu saya Kapolsek bisa saya rukunkan, meskipun saya belum menikah pada saat itu, masih bujangan, ya belum punya pengalaman rumah tangga. Dan uniknya saya bisa menyelesaikan urusan pertikaian suami istri itu dengan damai, dan dua-duanya itu bisa menangis di depan saya terus berpelukan di depan saya. Itu seumur hidup tidak akan saya lupakan. Kebanggaan tersendiri. Iya. Menyelesaikan kasus laki pukul bini, bini pukul laki. Iya. Dan pada posisi belum menikah. Iya. Aduh, pengalaman berharga itu. Iya. Ya. Iya, dan luar biasa. Nah, sekarang kan kita bicara Pak Kapolres kan pindah-pindah. Karakternya orang Maluku Utara, khususnya orang Ternate, ini kan orang bilang bahwa pahe, pamalawang, kepala batu, kepala keras. Nah, sebagai pemimpin, Pak Kapolres melihat apakah memang karakter masyarakat yang Bang Adit temukan di lapangan itu seperti itu atau bagaimana sih sebenarnya? Begini, dalam kasus-kasus tertentu memang saya kadang menemukan itu, tapi itu tidak bisa dipukul rata. Artinya kasuistis lah ya. Ada kalanya, misalkan kita menghadapi unjuk rasa, padahal unjuk rasa itu boleh, unjuk rasa itu bukan sesuatu yang dilarang, tapi kan ada batasan-batasannya. Betul. Tapi ketika batasan-batasan itu sudah kita ingatkan bahwa kalian sudah melanggar, sudah harus tertib, tapi tetap saja dilaksanakan. Misalkan unjuk rasa melebihi jam 6, terus ini unjuk rasa pada saat COVID seperti ini, kan tidak boleh. Droplet mereka teriak-teriak itu kan menimbulkan droplet dan berpotensi menjadi penularan wabah COVID. Nah, kadang kasuistis seperti itu kadang masih kita temukan, tapi secara umum tidak, karena kalau diukur dari angka-angka Kamtibmas, Maluku Utara, Ternate tergolong rendah dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Nah, parameter itu berarti kota Ternate orangnya sebenarnya secara umum patuh hukum, gitu aja kalau saya. Cuma di kasus-kasus tertentu, di momen-momen tertentu seperti itu tadi, ada kalanya ada yang pamalawang ya. Ya, ini termasuk prokes ini mungkin yang lagi ngetren. Termasuk protokol kesehatan. Iya. Nah, ini kita kembali Ternate kan sekarang sudah masuk zona merah lagi. Iya. Bang Adit ini kan kurang lebih sudah 1 tahun lebih, 1 Iya, tahun 2 1 bulan tahun, ya 2 bulan. bertugas di kota Ternate, dan memang pada masa yang Betul. sulit ini, Iya. ya, atau mengalami krisis pandemi COVID-19 di mana masyarakat harus beradaptasi. Ya, sebenarnya kalau tong baca cerita orang peleluhur, orang adat, sehat orang budaya orang Ternate ini dong bersih-bersih. Pak Kapolres, dari tong peleluhur dulu saya ingat sekali, tong mama-mama dulu selalu kalau pulang itu selalu dong kasih jasa buat orang mesti buka baju semua, cuci tangan dulu. Ya, itu sebenarnya kebiasaan. Nah, harusnya kan itu bisa diadaptasi dengan kondisi sekarang. Menurut Bang Adit bagaimana sih ini? Ya, kalau menurut saya COVID ini kan sudah 1 tahun, berapa ya? 1 tahun lebih ya? 1 tahun 6 bulan mungkin ya, 1 tahun setengah mungkin. Mungkin ada aspek kejenuhan masyarakat, mungkin ya, ada aspek kejenuhan masyarakat. Mungkin juga masyarakat merasa dia selama ini tidak kena. Jadi 1 tahun lebih ini dia tidak kena, sehingga dia mulai tidak aware lagi. Betul. Dia tidak peduli lagi. Gue baik-baik saja kok, saya baik-baik saja, oke-oke aja selama ini ya. Mulai kendor. Nah, terus ditambah lagi mungkin dia melihat di luar sana narasi-narasi yang informasi yang menyesatkan, yang ini kadang kan orang tidak semua bisa percaya gitu ya. Yang memang tingkat kesadaran orang berbeda-beda sesuai dengan mungkin kadar pendidikannya, tingkat pendidikannya. Nah, mungkin itulah, ada kejenuhan, ada juga belum tersosialisasikan, ada juga mungkin dia sudah cuek. Nah, kira-kira itulah. Nah, ini kalau bicara masyarakat jenuh, tapi sebagai aparat keamanan tetap harus semangat. Oh ya. Nah, ini kan hal yang dilematis ya. Bagaimana mau hadapi masyarakat? Lihat ke sana terpakai masker. Ya, bikin keramaian, bikin pesta tutup jalan. Ini kan tantangan luar biasa aparat. Bagaimana Bang Adit melihat ini? Iya, kalau saya lihat warga kota Ternate ini belum berani move on
dari pola hidup yang biasa ya. Jadi saya menggunakan istilah, ayo dong mari kita move on, harusnya kita harus mulai sangat rigid dalam protokol kesehatan. Kita harus bisa merubah gaya hidup kita. Kita harus berani meninggalkan hal-hal yang sifatnya kebiasaan, adat, tradisi, budaya yang beresiko. Ingat, ini kan mungkin sementara aja nih, sementara, mudah-mudahan ya. Kita kan selama ini kan sekarang ini kan kita lagi, pemerintah, stakeholder semua mencari solusi terbaik. Saat ini sih mungkin solusi terbaiknya masih vaksin ya kira-kira. Iya. Kalau sudah 60%, nanti kira-kira 60% orang divaksin, mungkin kita bisa herd immunity bisa tercipta. Kalau para ahli ngomong begitu. Sekarang ini kan persentasenya di Indonesia mungkin baru berapa ya, 13% kali. Rendah sekali ya. Karena di Maluku Utara juga angkanya sekitar masih belasan persen. Padahal untuk mendapat herd immunity, kekebalan komunal, itu angkanya harus 60% divaksin. Nah, itu saya benar-benar selalu mengingatkan, saya berbagai cara saya mengingatkan, kalau bisa, bukan kalau bisa, pilihan pada, saya sudah sering ngomong, pilihan ada pada Anda semua gitu. Mau merubah gaya hidup, pola hidup sesuaikan dengan kondisi sekarang, atau mau masa bodoh. Sudah banyak contoh. Jadi hari ini kalau saya melihat angkanya, mohon maaf ini harus saya expose misalnya ya. Yang meninggal sudah 39. Kota Ternate. Iya. Terus per hari ini 2025 kumulatif. Iya. Terus kita sudah di zona merah ya. Ini mungkin saya kalau mau lihat petanya ini bisa dilihat di kamera nih. Petanya cantik nih. Warna merah, merah merona. Jadi DP merah soron 4 orang semua. Iya. Bahkan di Mayo pun ada terkonfirmasi 1. Iya, betul. Batang 2. Iya. Bang Adit. Iya. Jadi kalau cerita ini saya sering amati Bang Adit juga di setiap grup-grup. Kebetulan saya dengan Bang Adit ini ada di beberapa grup. Saya lihat ini Bang Adit ini bukan orang Ternate, tapi lebih-lebih dari orang Ternate. Iya. Maksudnya lebih-lebih dari orang Ternate adalah bawelnya ya. Kecintaannya sampai-sampai ayo dong, maksudnya bagaimana ini tompe masyarakat, padahal bukan orang Ternate. Nah ini bagaimana sebenarnya yang ingin ada makna atau pesan yang Bang Adit ingin kasih tahu di masyarakat? Ya itu sebenarnya lebih cenderung kepada tanggung jawab saya ya. Artinya yang pertama tentunya dilandasi dengan kecintaan saya sama kota yang saya tinggali ini gitu. Apalagi jabatan saya Kapolres, saya merasa bertanggung jawab lebih-lebih dari yang lain gitu. Oke, mungkin jabatan saya kalau di Satgas kan wakil ya, tetap Pak Wali Kota yang nomor satunya. Beliau tetap sebagai ketua Satgasnya. Saya wakil, tapi ya itulah saya miris ketika melihat yang sampai sakit, yang sampai meninggal, yang sakit itu menderita dulu gitu loh. Artinya, ayo deh, jangan sampai kita seperti itu gitu loh. Hari ini kasus aktif kita 506 loh. Jadi tidak main-main ini. Kota sekecil ini, Ternate ini terdapat 506 orang yang sedang aktif kasusnya. Jadi bayangkan, mari para pemirsa sekalian, ayo sadar gitu. Ikuti himbauan pemerintah, jangan bosan. Saya pernah ngomong, budayakan menggunakan masker, membawa sanitizer ini kayak kita kalau handphone. Zaman dulu kemarin-kemarin kalau kita handphone kita ketinggalan, kita gelisah. Gelisah kan. Pulsa habis juga gelisah. Nah, sekarang masker kita habis, kita gelisah. Sanitizer kita habis, kita harus gelisah. Ketinggalan harus pulang. Seperti itu. Samakan aja kayak HP lah. Kita tidak bisa hidup tanpa masker dan tanpa sanitizer. Terus kemudian kerumunan, jaga jarak itu. Jangan lagi nongkrong-nongkrong, jangan lagi menghadiri acara-acara yang tidak penting, yang sifatnya mungkin hanya adat, hanya kebiasaan, hanya bukan wajib gitu ya, bukan yang wajib ya. Jadi kita harus mampu Bu ya, memodifikasi hidup kita. Ya. Teman ulang tahun tidak usah hadir. Kalau menurut saya, udah diucapin lewat WA saja, tidak usah ada kata-kata tidak enak.
cukup mungkin diucapkan lewat medsos, lewat WA, mungkin bikin story aja sudah itu dia lebih mengena. Memang daripada harus hadir makan-makan bersama, aduh itu iya. Bang Adit resikonya bilang, lebih besar. Bang Adit bilang tadi kalau boleh tong menghindar untuk saat ini lebih baik tong menghindar. Iya, iya. Cuman memang ada dilematis juga. Orang masyarakat ini dan tong budaya ini tadi Bang Adit bilang, orang ini serba terenak. Orang Ya. undang ton datang terenak gitu. Nah ini juga saya ingin kasih tahu bahwa tadi Bang Adit bilang soal kejenuhan. Ya, sebenarnya ada satu hal yang membuat mungkin dalam pengamatannya Bang Adit, kalau tompe masyarakat ini rendah kesadarannya karena dong jenuh. Ya. Nah, apakah karena faktor jenuh juga ini pengaruh dengan dorang lihat realitas yang ada di lapangan? Realitasnya adalah kok pesta masih ada, Ya. ya kok pesta masih jalan, mall-mall masih rame. Kenapa kebijakan pemerintah tidak juga arahkan bahwa mungkin ada ketegasan pesta tidak boleh berjalan? Nah, ini keresahan dan realita masyarakat. Menurut Bang Adit bagaimana? Iya, begini. Pada saat saya masuk dulu, kita masih ketat. Terus ada momentum di mana pemerintah menerapkan era new normal ya, atau Ya. kenormalan baru kalau tidak salah dulu itu ya di pertengahan tahun lalu. Nah itu titik baliknya kalau saya lihat masyarakat mulai kendor, kemudian karena memang tidak ada lagi larangan-larangan yang keras gitu ya. Nah tapi untuk menyikapi kondisi sekarang sebenarnya kita sudah punya perda Ketertiban umum. enggak bukan perda tentang COVID. Oke. Sebenarnya sudah ada. Perwali ya. Keputusan wali kota, peraturan wali kota. Peraturan wali kota Iya. 20 tahun 2019 Iya. kalau tidak salah ya. Iya. Itu sebenarnya sudah ada. Nah, tapi karena waktu itu era new normal, terus masyarakat mungkin kendor lagi. Nah, kemarin karena situasi dan kondisi melihat kota Ternate merah telah terbit maklumat bersama Forkompimda Ya. hari Selasa kemarin ya diumumkan maklumat bersama. Sebenarnya itu intinya menegaskan kembali terhadap ketaatan masyarakat kepada aturan terkait dengan protokol kesehatan. Nah di situ sudah ada penegasan untuk dilarang lagi terkait dengan pesta-pesta keramaian termasuk pernikahan. Di dalam maklumat itu. Iya, ada itu, dan kita sudah berkomitmen tegas bersama Forkompimda yang lain. Ketika kita mendengar nanti mungkin dari intelijen kita juga dari Satgas mendengar informasi bahwa nanti akan ada pesta yang sifatnya berkerumun, mengundang keramaian, pasti akan kita cegah. Kalaupun kita taunya terlambat, ya akan kita bubarkan. Kira-kira begitu sih kalau. Ya ini sorry ya, ini bukan, mohon maaf ini Cinela, bukan kita nakut-nakutin apa enggak ya, karena ini situasi membuat kita Forkompimda Satgas Covid Kota Ternate berpikir seperti itu, mengambil langkah-langkah lebih baik tegas saja sambil nanti melihat perkembangan, karena ini petanya sudah merah. Mari kita harus benar-benar, saya agak khawatir ini kalau sampai, bayangkan kalau nanti misalkan 1000 gitu kan, ini sudah 500 nih. Waduh, kalau 1000 orang, bayangkan kota sekecil ini terus ada nanti sampai 1000 lebih gitu, Iya. Saya ngeri deh. Saya tadi tertarik Bang Adit bilang bukan menakut-nakuti. Ya. Ya bukan orang kasih takut orang ke masyarakat. Nggak. Tapi karena ini memang tuntutan Ya. dan orang ingin bahwa tompe daerah ini paling tidak zona merah ini segera bisa tong atasi secara baik. Iya. Nah, apakah memang di satu sisi tompe masyarakat ini berpikir ya seperti itu Bang Adit bilang nih, bagaimana kasih takut orang. Sebenarnya ya tadi mungkin karena belum terpapar saja. Iya. Jadi bukan kasih takut sebenarnya. Ini bagaimana kalau fenomena ini Bang Adit lihat? Iya, makanya kami berbagai cara menyadarkan masyarakat ya. Seperti yang saya ambil langkah kemarin, saya minta Satgas itu perharinya dirilis gitu ya, diviralkan, dirilis ke media supaya masyarakat ngerti perkembangan kita sekarang pada titik apa, pada kondisi bagaimana. Dan saya sendiri di Polres, kalau mungkin Cinela lihat depan Polres, lewat depan Polres nanti, di depan Polres saya itu sudah saya tulis papan informasi harian COVID. Jadi
kalau orang melintas di depan Polres biar ngerti, oh angka COVID sekarang lagi seperti ini. Nah, setidaknya aware, setidaknya masyarakat ngerti gitu kan. Kita tidak nakut-nakutin, tapi dia harus ngelihat, kota sekecil ini ya, kota Ternate, kok COVID-nya sudah 500 orang. Nah, pokoknya dia inti dong harus tahu dia ya, informasi. ya, sehingga masyarakat well informed, bisa tersampaikan informasi itu dengan baik, sehingga mereka bisa merenung, berpikir, dan akhirnya mengambil keputusan bahwa dia harus tertib gitu. Itu salah satu strategi kita. Cara supaya mau nih lihat nih kondisi ini, bukan tong kasih takut, tapi memang faktanya begitu. Tiap malam, tiap hari ambulans tong dengar 3-4 kali lewat. Ya, berita duka. Di masjid-masjid. Berita duka satu hari bisa sampai 5-6. Jadi sekali lagi bukan mau kasih tahu masyarakat, tapi ini fenomena dan kondisi di lapangan. Tadi saya kesini aja 2 kali kepentok jalan ditutup orang kedukaan. Jadi, Bang, ini tenda di Ternate ini tong cari susah. Karena 2 faktor. Pertama, orang meninggal, Allahumma shalli Muhammad ya. Kita doakan, kita kirim Al-Fatihah. Yang kedua, orang kawin. Nah, ini 2 ini. Nah, tiap hari, tiap detik, tiap waktu Bang Adit harus standby, harus iko informasi. Bagaimana sih jaga daya tahan tubuh Bang Adit juga? Nah, ini kan Bang juga perlu tahu nih tipsnya ke masyarakat nih. Ya kalau saya pribadi dan anggota saya tegaskan untuk juga mematuhi prokes. Pada hari ini kami sudah tidak melaksanakan apel pagi misalkan. Jadi apel pagi bareng-bareng itu sudah saya tiadakan. Terus kalau ada waktu matahari bagus kita berjemur. Kemudian ya asupan gizi dan olahraga. Kalau saya sih dengan olahraga, saya punya olahraga, kalau nggak sepedaan saya bulu tangkis. Cuman ya sebenarnya kami pun ada yang terpapar juga. Jadi perlu saya sampaikan juga nih, polisi ini, anggota saya per hari ini ada 16 orang pada hari ini yang terpapar dan ada gejala-gejala sakit meskipun masih ringan ya, flu, batuk, pilek gitu ya. Dan terkonfirmasi jadi 16 orang. Nah, maka dari itu ya kita harus pandai-pandai memang Cinela untuk menjaga kondisi, asupan gizi, vitamin, olahraga, istirahat yang cukup. Terus ya happy, tidak stres, kira-kira gitulah. Ya, ini juga ada banyak titipan ke saya. Coba Cinela tanya ke Pak Kapolres, kalau masyarakat pakai masker di lapangan, apakah memang sekarang tegas langsung tuh dapat denda, tuh dapat suruh bayar? Kira-kira bagaimana? Dong keresahan yang dorang suruh ingin saya tanyakan ke Pak Kapolres. Pak Bang Adit. Kita dengan Satgas memang jadwalnya mungkin seminggu 2 kali ya. Kita ada operasi justisi yang mana kalau pelanggar prokes berdasarkan Perwali 20/2019 kan bisa ditindak. Ada hukum positifnya. Jadi mulai sanksi denda, kerja sosial, kemarin malah kita terapkan di swab. Nah, kemarin yang terakhir cukup menarik ini. Jadi 12 orang yang di swab, 5 positif. Langsung di lapangan pada saat justisi. Dan dia tidak menggunakan masker sudah sekian lama dari pagi, katanya sudah jalan kemana-mana, kita sudah tidak tahu. Tanpa masker ditangkap sama Satgas, sidang justisi, dan dia di swab dari 12 orang 5 yang positif. Aduh, ini sangat mengerikan. Jadi dia sudah kemana-mana, sudah jalan kemana-mana. Malam kemarin juga ada di kafe di Mangga 2 yang sebelahnya Pelabuhan Semut, 22 orang di random swab, ada 2 yang positif. Nah, uniknya masyarakat setelah diumumkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, di sini terdapat 2 orang yang positif. Jadi kita nyatakan bahwa ini adalah klaster COVID. Baru pada takut, Jadi saya berpikir, ya berarti memang harus ditakut-takutin dulu. Baru pada bubar. Waduh, guys. Itu unik juga gitu. Padahal sebenarnya mereka takut juga gitu, tapi ya uniknya tetap coba-coba nongkrong dan sebagainya. Makanya saya saran kalau beli makanan dibawa pulang aja lah. Sini kalau mungkin Grab belum ada, atau GoFood mungkin ada tapi susah ya. Jadi mungkin di take away aja lah kalau makan kafe, jangan nongkrong dulu. Mending beli dibawa pulang. Terus secara sporadis kita juga patroli. Kalau menemukan yang melanggar prokes karena tidak membawa perangkat operasi justisi, paling kita tegur. Kemarin Smart TNI sudah ada yang kita suruh push up,
Terus kalau pengendara lewat di ruas jalan yang kita lagi razia masker, kita suruh balik, tidak boleh lewat. Jadi sebagai hukumannya putar balik, disuruh putar balik. Nah kira-kira seperti itulah. Sejumlah upaya-upaya itu Ya, upaya-upaya. pihak kepolisian dan juga seluruh satgas Ya. COVID ini mengambil langkah Iya. dengan DP tujuan sebenarnya ini untuk jaga Iya. masyarakat ya, Iya. Bang Adit ya. Nah ini Ternate kan kota kecil Bang Adit. Bang Adit lihat apa sebenarnya yang spesial dari Ternate ini dan berharap supaya pandemi ini segera berakhir karena 1 Iya. tahun 2 bulan kan pasti Bang Adit punya Iya. kesan terhadap Ternate. Kalau kesan saya sebenarnya Ternate ini sangat potensial wisatanya dan sebenarnya lingkungannya juga sangat mendukung untuk hidup sehat. Nah, artinya begini, saya kan homestay, saya kan di ini ya di Depok ya di Jakarta lah. Itu kami jarang melihat langit cerah. Artinya di sana kan selalu polusi, langitnya selalu kusam dengan polusi. Kita napas, kita mau olahraga di lapangan terdekat di rumah aja nggak enak rasanya. Iya. Tapi Ternate dan sekitarnya lah, kemarin termasuk saya di Jailolo, kita olahraga itu bisa menghirup udara yang sehat yang luar biasa. Kemudian laut kita juga indah. Kalau di Jawa ketemu pinggir laut sudah pasti sampah atau limbah. Tapi di sini kita di pinggiran kota aja, tinggal nyebur aja ke Fala Jawa itu kan, Cinela di tengah kota itu padahal. Orang setiap ke situ pasti takjub. Gila nih, di pinggiran kota yang notabene-nya masih kotanya cukup ramai tapi lautnya masih bersih. Iya. Terus kita bisa mandi-mandi di situ. Nah, mandi-mandi air garam kan bagus juga, Iya. bisa membunuh kuman-kuman virus dan sebagainya. Jadi kadara haga gunung, kalau haga laut yang gunung. Iya. Pemandangannya Iya. dan keindahannya luar Keindahan, biasa ya. Iya. Bang Adit Itu ya. yang menurut saya kesan yang di pertama saya di sini, keindahan Dan alam. sebenarnya torang ini harus bersyukur karena torang Oh, iya. diuntungkan dari sisi alam yang Betul. sangat mendukung ya. Dan ini sebenarnya korelasinya agar supaya berharap segera pandemi ini berakhir. Iya, Paling tidak kota Ternate bisa menekan iya. angka dan segera turun dari status zona merah ini. Merah. Mungkin terakhir himbauan dari Bang Adit yang Ya. sesama dengan orang Ternate ini bagaimana? Iya. Himbauan saya mungkin tadi itu ya, kita harus berani merubah pola, merubah gaya hidup. Hal-hal yang tidak pokok mulai tinggalkan deh. Nah, ini kan sementara aja. Kita harus bisa memodifikasi pola-pola hidup kita. Saya ini tidak cuma ngomong saja ya. Saya mencontohkan misalkan di masjid saya di Polres sudah saya kasih silang-silang jaga jarak, protokol kesehatan. Saya mengajak jamaah di Polres yang memang mungkin ada pro kontra, tapi karena itu otoritas saya di Polres, saya ajak kita beribadah secara berpikir, secara kontekstual ibadahnya, bukan seremonialnya. Nah, saya doa kita tidak nyampe meski kita hanya jaga jarak, kemudian kita pakai masker. Saya yakin tetap nyampe gitu loh. Esensi ibadahnya tetap sampai. Bahkan Nabi Yunus saja berdoa di dalam perut paus saja kan, ikan paus saja dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah SWT. Nah itu. Kemudian saya pribadi juga, keluarga saya kemarin di tanggal 17 kemarin ayah saya, bapak saya meninggal. Setelah dimakamkan sudah kami tidak membuat lagi acara-acara 7 hari lah, 30 hari, 40 hari, 1 hari yang tidak pokok-pokok tidak kami selenggarakan, apalagi yang menciptakan kerumunan. Memang rasanya tidak enak, memang banyak protes, memang banyak pertanyaan, kok tidak bikin acara begini, tidak bikin acara begini. Tapi saya komitmen, kita keluarga kami konsisten komitmen tidak menggunakan yang tidak wajib, tidak mengerjakan yang tidak wajib. Yang diwajibkan itu adalah menyolatkan, memakamkan ayah, sudah. Ya sudah, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita mendoakan. Kan memang setelah meninggal yang tidak putus kan hanya 3. Amal soleh, ilmu yang bermanfaat, sama apa Bu satu lagi itu yang doa dari anak kepada orang ya, tua. anak yang soleh, ya, Iya. doa ya. Iya. Jadi memang Jariah. kembali lagi orang yang harus jaga orang pe diri sendiri dan orang harus berdamai dengan kondisi ini. Paling tidak
kita harus mengikuti kondisi ini Iya. ya Bang Adit ya. Ini situasi yang paling tidak orang berharap tidak akan lama Iya. dan tidak akan terjadi sampai dengan yang dalam waktu yang akan panjang. Iya, mudah-mudahan kalau kita semua tertib, kita mampu mengadaptasi kegiatan-kegiatan pola hidup kita, mudah-mudahan kita terhindar semua terus bisa selamat, kemudian vaksin juga seiring dengan itu juga Ya, kekebalan tubuhnya terbentuk, ya insya Allah mudah-mudahan segera lewat pandemi. Iya, Bang Adit terima kasih di sela-sela waktunya yang sibuk Sama-sama, mau Cinela. datang kemari Tomba cerita di sini sebagai Iya. tuan rumah. Saya ucapkan syukur dofu-dofu. Baik, Sama-sama. sekali lagi terima kasih kepada Bang Adit Kapolres Ternate di Ino Macarita Mari Torang Bacarita. Mudah-mudahan Bacarita ini bermanfaat. Jangan lupa Faduli Deng Bahoba. Ino Macarita Mari Torang Bacarita. Syukur dofu-dofu.